أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman kami ya Allah, ilmu yang menjadikan seluruh hidup kami menjadi ibadah, ilmu yang membuat kami istiqomah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khatimah, ilmu yang menjauhkan kami dari azab jahannam, ilmu yang memasukkan kami ke dalam surga. Lindungi majlis ini dari niat, ilmu dan amal yang tidak Engkau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah yang maha agung sedang memperhatikan kita? Apakah Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Tahu? Adakah rahasia antara kita dengan Allah? Apakah Allah mendengar setiap kita ngobrol dengan siapapun? Masya Allah. Apakah ada tempat yang kita bisa bersembunyi dari Allah? Ada tidak? Pernahkah hidup ini sendirian? Pernahkah hidup ini sendirian? Alhamdulillah. Kalau saja keyakinan seperti itu selalu ada, bukan ketika ditanya, pasti akan beda. Siapapun yang yakin kepada Allah, di antara cirinya adalah sangat berhitung ketika dia akan bicara. Walaupun ingin, tidak selalu akan bicara, karena dia tahu bahwa Allah mendengarkan perkataannya, malaikat mencatat, dan pasti akan ada balasannya. Siapapun yang yakin Allah selalu bersamanya, dia akan sama saja, ada orang, tidak ada orang, dia akan selalu menjaga diri. Karena ada orang yang baik ketika dilihat orang, tapi ketika tidak ada orang, dia akan bebas berbuat maksiat. Pasti imannya lemah. Bagi yang imannya kuat, sama saja. Ada orang, tidak ada orang, orang tahu, orang tidak tahu, orang menghargai, orang tidak menghargai, orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih. Sudah tidak menjadi sesuatu yang membuat dirinya berbeda. Inilah kawan-kawan yang harus kita cari, kawan yang imannya kuat. Silakan Ustaz, nomor 53. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 53. La tashab ma la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Jangan berkawan seorang yang tidak membangkitkan semangat kepada Allah amalnya dan tidak memimpin engkau ke jalan Allah kata-katanya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum ma yukhalilu.
seorang akan mengikuti pendirian dari temannya. Karena itu tiap orang harus memilih siapakah yang harus didekati sebagai kawan atau temannya itu. Salah satu kunci iman seseorang kuat atau rontok adalah dengan siapa dia berkawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan bergaul dengan penjual minyak wangi ikut harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran atau terperciki api. Salah dalam memilih teman berarti salah dalam memilih kehidupan. Perlukah kita punya kawan yang banyak? Perlu tidak? Perlu atau tidak? Ada yang nyebut tidak, ada yang nyebut perlu. Perlukah kita punya kawan banyak? Tidak. Kalau kawannya merusak iman. Perlukah kita punya kawan banyak? Perlu. Kalau kawannya menguatkan iman. Segala sesuatu harus sesuai dengan tujuan. Seperti memanah. Pemanah itu selalu jelas sasarannya. Coba saya mau tanya lagi. Ini ada tamu dari MT Permata Bogor. Mana? Oh, Permata Biru bukan? Ibu, terima kasih sudah silaturahim jauh dari Bogor. Ibu, apakah ibu ingin sukses? Ibu ingin anak-anak ibu berhasil. Berhasil apa? Ya, apa? Saya bantu saja. Dosa hadirin membuat tamu menderita begini. Maaf ya Bu ya, sedang mencari sasaran yang nggak bisa jawab. Astagfirullah. Silakan Ustaz bacakan surat Ali Imran 185. Surat ketiga 185. Ini santri mahasiswa yang mau ke Jepang ada? Mau sukses? Sukses itu apa? Ke Jepang, Kita simak tentang ilmu sukses. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah yang memperoleh kesuksesan, kemenangan, keberhasilan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan
yang menipu. Jadi sukses itu dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, itulah orang yang sukses. Apa artinya di dunia pangkatnya tinggi, di akhirat dibakar di neraka yang paling rendah? Apalah artinya di dunia karirnya melesat, tapi di akhirat terjembab menjadi penghuni neraka jahanam? Apa artinya di dunia gelarnya panjang, tapi di akhirat mendidih di dalam neraka? Apalah artinya di dunia kaya raya, di akhirat makanannya saja nanah, minumannya makanannya buah zakum? Apalah artinya di dunia populer, banyak followers, di akhirat hangus, tidak ada apa-apanya dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dunia ini panggung ikut nyanyi. Dunia ini panggung sandiwara. Sebentar saja acting di dunia. Manggung, maksudnya pensiun, mulai segala kerasa, nah, segitu saja. Seperti fata morgana, sepertinya menyenangkan, padahal tidak akan bisa membahagiakan dengan dunia ini. Dunia ini tidak ada yang kekal. Dunia ini hanya melayani zohir, tapi tidak pernah memuaskan batin. Maka lihat dunia ini hanya ujian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, dan sambil nunggu mati kami mengujimu dengan keburukan yang tidak cocok dan yang cocok sebagai ujian cobaan yang sebenar-benarnya. Hidup ini hanyalah tempatnya ujian. Yang bahagia di dunia siapa? Yang hayatan thayyibah. Siapa yang hayatan thayyibah? Yang kuat iman dan memenuhi hidupnya dengan amal soleh, itu bahagia. Jangan silau dengan dunia, enggak akan bisa bikin bahagia. Enggak. Tidak. Kecuali dunia yang dimiliki oleh orang yang kuat iman dan menjadikan dunianya ladang amal soleh. Apakah orang kaya bisa bahagia? Mungkinkah orang kaya bahagia? Apakah dengan kaya pasti bahagia? Bu, permata biru, apakah dengan kaya pasti bahagia? Belum tentu atau belum nyoba? Kalau kekayaan sumber kebahagiaan, Allah tidak adil, karena tidak semua orang ditakdirkan kaya. Kalau jabatan tinggi pasti bahagia, berarti di Indonesia paling bahagia Pak Prabowo dengan Gibran, Pak Gibran. Kelihatannya berat ujiannya. Kalau yang cakep pasti bahagia, berarti kita nggak ada yang bahagia. Bahagia itu berbanding lurus dengan iman dan amal soleh. Bahagia yang asli di akhirat, yaitu tidak tersentuh api neraka dan masuk surga. Masya Allah. Di sorga
Nikmat luar biasa banyaknya. Ada yang di dunia ngontrak terus, tidak usah ngacung, ya langsung ngacung. Di dunia ngontrak, mungkinkah di akhirat punya istana? Mungkin. Di dunia kurang cakep, di akhirat jadi bidadari, mungkin seperti itu? Mungkin. Syaratnya ke sorga. Kalau enggak, ya tutung, ya gosong. Tapi ada puncak kenikmatan di sorga yang tidak ada bandingannya. Semua nikmat ini luar biasa, tapi kalah oleh yang satu ini. Siapa? Berjumpa dengan Allah. Siapa yang akan berjumpa dengan Allah? Asy-Syu'ara 88-89. Ustaz pasti hafal ini mah, luar kepala. Yauma la yanfa'u. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah hari yauma la yanfa'u, yang tiada manfaat malun, harta dan anak-anak, illa kecuali man atallaha, orang yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang tidak ada gangguan. Jadi kalau mau punya teman, carilah orang-orang yang hatinya bersih. Bersih dari apa? Satu, bersih dari musyrik. Seperti apa teman yang bersih dari musyrik? Orangnya ikhlas, tidak pupujian. Itu bahasa Sunda. Bahasa anak muda sekarang, tidak ribet dengan validasi. Apa validasi? Penilaian, pengakuan, cari kedudukan di hati orang. Ini kawan, cari orang yang seperti ini, cari guru yang seperti ini, cari jodoh yang seperti ini. Waduh, kata ibu, suami saya nggak kayak gitu. Saya ingin suami yang qalbun salim, yang akhlakul karimah, yang bisa bikin rumah tangga sakinah, yang duitnya juga melimpah. Gimana ya yang ada di kemanain? Loh, kok gitu pertanyaannya? Kalau suami belum qalbun salim, ibu saja yang qalbun salim. Kalau anak belum qalbun salim, kita yang qalbun salim. Kalau susah nyari teman yang qalbun salim, kita yang qalbun salim. Satu, qalbun salim itu bersih dari kemusyrikan. Doa yang sering harus kita minta ke Allah, Allahumma inna, kalau kami inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami Allahumma inna na'udzubika, kami berlindung kepadamu dari musyrik, menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Cari teman yang tidak ribet dengan riya. Riya itu pengen dinilai, lihat orang. Sum'ah, sum'ah itu orang yang senang memperdengarkan kebaikannya kepada orang. Susah. Halo, zaman sekarang rada-rada susah nih dengan adanya dunia medsos, dunia like, dunia komen, dunia subscribe. Susah jadi orang ikhlas
kalau tujuan punya medsosnya hanya untuk pengakuan. Kalau tidak ada like, jengkel. Kalau jarinya, jempolnya ke bawah, sakit hati. Bukan tidak boleh punya medsos, tapi bagi kita medsos adalah penambah iman, penambah amal soleh, baru bisa memiliki hati yang lebih bersih. Cari teman jangan yang munafik. Ciri munafik apa saja? Bicara bohong, janji tidak ditepati, diberi amanah, khianat. Kalau kita bergaul dengan munafikin, kita akan ikut berbohong. Kita akan menggampangkan janji. Kita akan suka lari dari amanah. Mikir semuanya. Nanti saya nggak punya teman dong. Kalau kita biasa gaul dengan orang yang bohong, kita akan menganggap bohong itu sesuatu yang biasa. Hindari yang suka janji-janji palsu. Ada orang yang kalau gembira mudah berjanji, tapi lupa kepada janjinya. Sedangkan yang diberi janji tidak lupa. Namanya apa? PHP apa? Oh gitu. Ini apal. PHP pemberi harapan. Udah punya teman tukang bohong, kita dikadalin. Dia berjanji, kita ketipu, benar? Kita percaya ke dia, dikhianatin, dah. Nama penyakitnya Shimuntakiu Cidun. Apa Bu? Permata biru apa? Harus hafal Bu. Kalau enggak hafal, Ibu enggak diangkut pakai bus. Shimuntakiu Cidun. Syirik, orang yang ria, yang suka pamer, yang ribet dengan penilaian orang, yang suka ingin kelihatan lebih dari kenyataan, yang munnya munafik, gampang bohong, dikit-dikit bohong, kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanah lalai. Salah satunya adalah suka tidak tepat waktu. Insya Allahnya bohong. Jadi ngomong insya Allah tuh bukan mau datang, tapi memang tidak mau datang. Nanti ke rumah saya, insya Allah gak ada rencana datang. Padahal insya Allah tuh kita mau datang, tapi kita baru bisa jadi sampai dengan izin Allah. Jangan main-main dengan insya Allah ya. Kalau tidak, sampaikan, oh saya tidak bisa hadir. Kalau kita terus ke sana sini mengobrol janji, bisa jadi munafik. 3, simun takabur. Tahu orang takabur cirinya apa? 2, batarul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Orang sombong itu tidak suka kepada agama. Orang sombong tidak suka kepada kebenaran, tidak suka datang ke majelis ilmu, gak mau. Tidak suka baca Quran. Kenapa? Karena Quran kebenaran. Tidak suka kepada Nabi, karena Nabi membawa kebenaran. Gak suka. Dia akan cari idola yang lain-lain aja, yang gak jelas. Yang diidolakannya juga bunuh diri karena stres. Dia akan, orang yang sombong, dia tidak suka kepada para ulama, karena ulama ngajak kepada kebenaran. Dia tidak suka gaul dengan orang-orang yang suka ibadah.
Jadi sombong tuh bukan petantang petenteng saja. Sombong itu dia tidak suka kepada kebenaran. Nanti salah satu efeknya memang petantang petenteng karena merasa dialah kebenaran. Cirinya apa? Kalau ada yang memberi masukan, memberikan koreksi, apalagi kritik, marah, dia tidak suka. Dia akan sibuk membela diri dan balik menyerang. Itulah ciri orang sombong. Kalau diberi nasihat kebenaran, mikir, oh ini kayak suami saya nih, pas suaminya di sini juga, ya Allah, ini ceramah khusus buat istri saya, berarti dua-duanya tuh. Dan ciri yang kedua orang sombong, sangat suka meremehkan orang lain. Cari teman yang tawadu. Bagaimana yang tawadu? Sederhananya orang tawadu itu adalah yang selalu rindu nasihat, rindu masukan, dan berbaik sangka orang yang ada di sekitarnya tuh lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Lihat nih yang masih muda-muda, oh Agus muda, ini para mahasiswa. Begini dek, kalau ada yang ngobrol, akan diam. Tidak nyuruh ade diam, tapi semua orang bakal nyari ade, ya kan? Iya penyebabnya. Kalau orang tawadu, lihat yang lebih muda, ini dosanya lebih sedikit dari saya. Nah lihat yang tua-tua, nah ini dia nih, bagaimana? Pahalanya lebih banyak dari saya, sholatnya lebih banyak, Ramadannya lebih banyak, zikirnya lebih banyak. Padahal satu kebaikan aja 700 kali lipat. Baca Qur'annya lebih banyak, istighfarnya lebih banyak, gak akan kekejar oleh kita. Benar? Lihat yang berbuat dosa, dia bikin dosa, siapa tahu dosa ini yang mengantarkan tobat nasuha. Allah sudah janji, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Ada orang bisa jadi waliullah padahal banyak dosa sebelumnya, kemudian tobatnya habis-habisan dan habis semua dosanya, bersih hatinya. Lihat orang yang belum Islam gimana, orang yang non Islam hamba Allah itu. Semua yang non Islam itu hamba Allah, ciptaan Allah. Mereka belum dapat hidayah, kita sudah dapat. Mereka dititipkan ke kita supaya mereka jadi tahu contoh Islam itu apa, supaya jadi ladang amal kita berdakwah, supaya kita bisa doakan yang non Islam dapat hidayah, kita dapat pahala. Kalau mereka dapat hidayah lewat kita, dunia berikut isinya. Jadi jangan serta-merta marah-marah karena tetangga non-Islam, kita jadi tidak suka, jadi pelit. Lah, bagaimana mereka tahu Islam kalau kitanya tidak berdakwah, berbicara, setidaknya menjadi contoh yang baik. Benar? Sudah tahu kan yang sedang viral sekarang di dunia ini, sedang heboh, namanya formula skandal, yaitu ada seorang bukan Islam menelepon gereja dan beberapa rumah ibadah termasuk masjid. Dari 43 yang ditelepon rumah ibadah yang sesuai dengan agamanya, tidak ada satupun yang memberikan susu. Yang nelepon ini berpura-pura seorang ibu punya bayi, bayinya nangis, tidak punya susu formula.
sengaja telepon minta 1 kaleng, tidak ada. Tapi ketika telepon ke masjid, tidak ditanya ini siapa, agamanya apa, malah ditanya, oh iya tolong difoto. Apa yang difoto? Ya kalengnya, supaya bisa beli. Apa saudara bisa ke masjid? Ya saya nanti naik bis. Jangan, itu memerlukan ongkos, saya yang akan mengantar. 3 masjid yang ditelepon, semuanya menolong. Tapi saya bukan Islam. It's okay, it's no problem. Hanya susu formula bisa jadi dakwah. Baru saya lihat berita betapa banyak sekarang yang lebih tertarik untuk sedekah ke masjid daripada ke tempat sebelumnya. Begitulah harusnya jadi orang Islam, ya. Jangan menyebar kebencian. Benci itu kepada kekafirannya, tetapi kepada orangnya kita harus berharap orang tersebut dapat hidayah. Coba kalau kita yang non-Islam lalu ketemu orang Islam, apa yang kita inginkan? Dia benci ke kita atau ngajarin kebenaran ke kita? Tuh kan gak ada yang jawab. Hah? Mungkin ya kalau ada orang Islam yang cuek ke tetangganya, perkara jadi Islam atau tidak itu bukan kewajiban kita, itu Allah yang memberi hidayah. Saudara bertetangga dengan tetangga non-Islam, kita tidak peduli, tidak memberikan contoh yang baik, tidak berbicara baik, pelit. Mungkin di akhirat, ya Allah ini tetangga saya, Engkau beri hidayah, dia cuek saja, tidak pernah ngajarin apa-apa. Ayo, makanya jangan hidup dengan merendahkan. Segitu aja dulu, cari teman yang senang belajar agama, karena pupuk iman, pemandu amal adalah ilmu. Ilmu yang dicari dengan ikhlas dan berusaha diamalkan dengan ikhlas. Kenapa orang itu banyak ilmu agamanya, mesantren sudah lama, tapi kok kelakuannya kayak gitu? Kita berbaik sangka, alhamdulillah dia sudah mau belajar dibanding tidak mau. Tapi kenapa kok dia kayak gitu? Pernah kan ada yang nanya, ini tetangga saya nih, dia suka ke masjid, tapi pelit. Yang itu dia rajin sholat, tapi pemarah. Nah yang satu lagi, dia emang baik, tapi nggak sholat. Menurut Kiai bagaimana? Oh menurut saya, mudah-mudahan itu yang pelit dengan sholatnya jadi dermawan, yang galak dengan sholatnya dia jadi lemah lembut, dan yang belum bagus sholatnya dengan banyak sedekah akhirnya Allah memberikan hidayah sholat. Yang jelek itu menurut saya yang suka nyari-nyari kejelekan tetangganya, langsung pulang dia. Masih ingat bapak dan anak yang masuk masjid sedang itikaf? Pak lihat tuh, katanya mereka itikaf. Ini datang sepertiga malam terakhir ke masjid, bapak dan anak. Menurut bapak gimana? Mereka ini katanya mau itikaf, malah pada tidur. Menurut bapak, bagusan mereka nak, mereka mah tidur, nggak ngomongin orang kayak kamu, gitu katanya. Si bapak ini kejam. Ngomong-ngomong ngerti tidak hadirin? Cari teman yang senang belajar agama dengan ikhlas, tidak pamer ilmu tapi pengamal ilmu. Pendek kata, carilah ciri dua khas yang kalau ketemu kita jadi ingat Allah. Karena orang yang sudah kuat iman mesti akan sangat banyak bicara tentang Allah, seperti lahar
yang keluar dari kepundan tanpa disadari, semuanya ke Allah terus, dan bicaranya yakin. Ini satu, cari orang yang kalau ketemu kita jadi nambah yakin ke Allah. Dua, yang kalau ketemu perkataannya nambah ilmu, yang manfaat dan nambah tergugah hati kita untuk beramal. Jadi ada yang ketemu ilmu nambah. Nah, kita ingin selain ilmu nambah, amal kita juga nambah. Dan yang ketiga, cari teman yang kalau ketemu kita jadi lebih banyak ingat akhirat daripada senang ke duniawi ini. Cukup. Assalamualaikum. Terima kasih. Belum salam. Ada yang mau bertanya? Tambahkan silakan Ustaz. Cek. Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 67. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari kiamat itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kesimpulannya, carilah orang yang bertakwa. Jadi sobat-sobat yang ada di dunia ini di akhirat tuh bakal bermusuhan, saling menuntut, saling menyalahkan, kecuali teman yang bertakwa. Yang tiga tadi itu sebetulnya ringkasan dari orang takwa. Silakan. Ibu mau bertanya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azukuk berapa sih? Maaf Pak Kiai, saya mau tanya, kalau kita kita sudah berbuat baik, kita berusaha menjadi orang baik, dan kebetulan anak laki-laki kita jalannya sudah salah. Anak ibu aja ya. Anak laki-laki saya. Ya, saya khawatir jadi fitnah Bu ya Bu. Astagfirullahaladzim. Punya ibu aja itu. Anak laki-laki saya. Benar, Bu. Jalannya sudah tidak sesuai dengan agama ya. Jadi banyak hal-hal yang maksiat yang dikerjakan. Saya selaku ibu, apa yang harus saya lakukan? Baik. Terima kasih. Bagaimana kalau punya anak, anaknya belum nurut, belum sesuai harapan? Apa yang paling pertama dilakukan oleh orang tua? Tobat. Tobat. Kenapa tobat? Dalilnya apa? Surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan oleh tanganmu sendiri, perbuatanmu sendiri. Jadi kalau di rumah ada anak, suami, istri belum sesuai, yang kelakuannya juga bikin nggak enak, tobat. Halo? Ibu, kenapa ibu jadi begitu sama saya? Kalau gitu sekarang saya yang tobat. Astagfirullahaladzim. Kenapa tobat? Allah tahu dosa kita. Iya. Satu, belum jadi contoh yang baik. Berapa banyak contoh buruk yang kita lakukan. Dua, kita belum mendidik dengan cara yang benar. Mungkin merasa mendidik, tapi caranya sholat. Kata anak teh, ini teman saya sholatnya belang betong, tapi lemah lembut. Ibu rajin sholat, tapi jadi ganas begini. Gawat nih kalau saya sholat, saya bisa ketularan penyakit ibu. Gimana Bu? Tiga, kita belum bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah.
agar anak dilindungi oleh Allah dari perbuatan buruk, agar anak benar-benar di jalan Allah. Kita sederhana sekali sholatnya. Sholatnya asal-asalan, doanya asal-asalan, itu juga tidak ngerti. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin 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 amin. Pakai lagi. Berapa banyak makanan yang kurang barokah dimakan anak. Kita tidak sungguh-sungguh mencarikan lingkungan buat anak. Tobat, istighfar, ingat kelakuan anak, istighfar, ingat dosa. Anak ngomong nggak enak, istighfar. Guru-guru mungkin ada yang nanya, saya guru di sekolah, murid-murid saya nurut, yang tidak nurut cuma anak saya. Gimana Pak Guru? Ada guru yang kayak gitu? Ada ustadz yang nanya, saya ustadz, kemana-mana diundang ceramah oleh orang, yang jarang dengar istri saya katanya. Kenapa? Harus bagaimana? Ustadz, kalau istrinya nggak mau dengar ceramah, kalau anaknya nggak mau ceramah, anak orang lain nurut, anak sendiri nggak nurut, harus bagaimana? Tobat. Astagfirullahaladzim. Kalau Allah mau itu istri dibikin mau dengar. Tapi Allah lihat antara ceramah hati dan kelakuan kita nggak cocok. Kamu seperti ini, terutama dari Dewi Permata Biru ini. Ibu di sini paling sejam. Kalau lihat saya di medsos juga paling berapa menit. Nggak tahu Agim yang sebenarnya. Nggak tahu dan nggak perlu tahu. Nggak usah menyelidiki. Tapi orang terdekat dengan saya tahu. Allah lebih tahu semuanya sempurna. Kalau didapati betapa banyaknya ceramah yang tidak cocok dengan kelakuan, beda di depan dengan di belakang, Allah tidak bisa dibohongi. Salah satu tegurannya, istri, anak dibuat nggak mau dengar. Kita nggak bisa maksa. Tobat, ampun ya Allah, perbaiki diri. Nanti kalau Allah sudah melihat kita layak didengar, tinggal dibalikin saja pada mau dengar. Pernah dengar tidak ceramah tentang ayam? Udah dengar ya? Ustadz, ceramahkan. Ini saya hanya dengar penceramah. Ini hanya dengar ceramah. Semoga tidak sesuai dengan, semoga tidak ada yang seperti diceramahkan ini. Jadi si bapak maksa anaknya dengerin ceramah bapaknya. Loh, katanya ini dari Jakarta ya. Jadi ngomongnya pakai iya terus. Dengerin, babe mau ceremeh. Nyanyi, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan nanggung. Kalau mau sedekah, sedekahkan yang terbaik. Jangan suka nyedekahin yang sisa-sisa, yang jelek-jelek, yang kita juga dikasih nggak mau. Berikan yang terbaik. Wah, si anak dengar, hebat nih ceramah si babe. Tapi kapan si babe ngasih yang terbaik? Nggak pernah. Gue harus tolong babe gue nih. Kalau enggak babe gue bisa celaka, enggak? Bisa celaka. Ngomong bagus, nggak dilakukan. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Pulang tuh duluan si anak dengan tekad nyelamatin si babe. Babe ngomong yang gak cocok. Wah, harus selamat si babe. Pulang ke rumah langsung ke kandang ayam.
Ayam, lu kesayangan babe gue udah denger tuh, kata babe kalau sedekah yang paling disayangi. Siap ya, kita harus tolong babe gue, keluarin tuh ayam, bawa ke pasar, jual, bagiin uangnya. Lega tuh anak. Pulang ceramah, si bayi nyari kemana anak gak ada. Sampai di rumah, bener aja, sebelum ketemu keluarganya, ketemu ayam dulu. Dilihat kandang, kemana ayam gue? Ya, ayam kemana? Lu dari mana? Aneh dengar babe ceramah, harus memberikan yang paling dicintai. Aneh tahu babe sayang sama ayam si Jalu, udah gue jual disedekahkan. Gila lo, itu kan ceramah buat orang. Jangan ada yang niru. Anak-anak, mana anak-anak saya? Tolong sabar ya, Bapak lagi menyesuaikan dengan ceramah. Astagfirullahaladzim. Mikir, santri jangan segala dijual. Rasulullah SAW pakai jubah yang sangat bagus, pemberian. Ada sahabatnya yang minta, diberikan itu. Sudah ya, itu Rasulullah SAW. Saya sedang berdoa supaya saya bisa bertahap, langsung minta sorban atau ajam, handphone. Saudara jangan merampok ya. Hadirin sekalian, semua ini tidak semudah yang dikatakan secara syariat. Namanya harus mujahadah, harus dilatih terus. Kuncinya di sana, doa, latihan. Tapi yang mengubah kita adalah Allah. Jadi jangan mengatakan kok saya ini susah berubah, tidak boleh berhenti. Doa terus, ikhtiar terus. Nanti Allah yang mengubah. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan, Ustaz? Cukup? Bonus kalau gitu, jangan takut digigit anjing. Tapi takutlah Allah mengizinkan anjing menggigit. Ada bedanya? Ada dong. Orang bertauhid tahu bahwa anjing itu tidak punya kemampuan apa-apa, membahayakan tanpa izin Allah. Jangan takut sakit, tapi takutlah Allah mengizinkan kita jadi sakit. Jangan mengatakan takut tidak punya rezeki, tapi takutlah Allah menyempitkan dan menutup rezeki kita. Semua nikmat, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat apapun dari Allah. Musibah tidak bisa menimpa tanpa izin Allah. Nah, mulailah seperti hujan ini. Apakah hujan berbahaya? Tidak. Hujan hanya air yang ditetapkan Allah jatuh. Tapi kalau Allah mau memberikan ujian, ya terjadilah ujian seperti di beberapa tempat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innaka antas sami'ul alim. Wahai Allah, sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, karuniakan kepada kami. Kami mohon kepadamu agar kami bisa tobat dengan sebenar-benar tobat. Ampuni selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Masih sering ragu kepadamu ya Allah. Masih sangat jarang khusyuk dalam ibadah.
Ampuni kami jarang ikhlas dalam beramal, jarang ya Allah. Ampuni kami jarang bersyukur, padahal limpahan karunia-Mu tiada bertepi. Bahkan Kau saksikan betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami sering berburuk sangka kepada-Mu, sering tidak ridho dengan ketentuan-Mu. Ampuni kami jarang bersabar ketika ujian harus kami jalani, padahal pasti ujian ini hanya kebaikan dan kebaikan. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang hakul yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Jadikan kami menjadi hamba yang tidak pernah bisa lupa padamu ya Allah. Menjadi hamba yang selalu lurus niatnya, ikhlas hanya karena Engkau. Jadikan kami menjadi hamba yang istiqomah, hanya amal yang Engkau ridhoi yang kami lakukan. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, angkat musibah yang menimpa saudara kami. Jadikan setiap yang wafat Engkau muliakan jadi syuhada. Setiap yang terluka Engkau sembuhkan. Setiap yang kehilangan Engkau gantikan dengan yang lebih baik. Bukakan hikmah dari musibah ini ya Allah. Kuatkan imannya ya Karim. Sempurnakan kesabarannya dan sempurnakan ganjaran serta derajat di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.